banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura tapi di Surakarta sendiri. Jadi yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini, Rismon? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongan ya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betul. Kita masing-masing kan diberikan tugas. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya. Betul. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang menjadi satu tim itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti. Wow, jelas banget. Saya tahu siapa itu Dokter Tifa ya. Bagaimana orangnya, kualitasnya itu saya tahu ya. Apalagi sekarang berkembang memiliki keahlian yaitu apa? Ahli memprediksi masa depan seseorang ya. Luar biasa loh. Jadi gelarnya apa ini nanti? Tetap dokter, apa dukun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak. Ayo kerak, mangkrak. Astagfirullahaladzim, dokter ini ya ada aja. Ya, jadi si dokter mangkrak ini teman-teman ya, semakin kesini semakin kelihatan kurang beresnya, kurang 1 sendoknya. Bukan 1 sendok bang, itu kurang 1 ember. Ya, jadi di tengah-tengah dia terdesak terdesak karena sebentar lagi akan mendapatkan kado rompi oren dan juga borgol gitu ya, karena telah menuduh ya, memfitnah ijazah Jokowi palsu. Ini orang malah lain-lain ya, bukan dia itu gimana caranya lepas dari jerat hukum, meminta maaf kayak ya kan, mengakui salah kayak ya. Ini orang malah menuduh ijazah SMA Gibran itu juga patut dipertanyakan ya. Dalam tanda kutip dia juga meragukan Gibran itu punya ijazah. Urusan dengan bapaknya belum selesai ya kan, bikin urusan dengan anaknya. Anaknya ini sekarang menjabat sebagai wakil presiden. Aduh, kau main-main dengan orang yang tidak main-main. Astagfirullah, nggak ngerti saya apa yang ada dalam pikiran dokter mangkrak ini dan kawan-kawannya. Bahkan dengan pedenya dia menyebut bahwa menuduh ijazah Jokowi palsu adalah tugas dari Allah. Jadi seolah-olah dia ini fitrahnya yaitu mendapat tugas dari Allah itu untuk ya kan menuduh dan memfitnah ijazah Jokowi palsu. Itu sih pendapat saya ya kan. Emang kapan gitu loh Allah nyuruh kau memfitnah ijazah Jokowi, tipu, astagfirullah. Dari sinilah ya makin nyata bahwa orang yang satu ini menurut saya kurang 1 sendok ya. Atau mungkin memang benar kata netizen kurang 1 ember. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura tapi di Surakarta sendiri. Jadi yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia yaitu di INSEARCH UTS. Pertanyaannya adalah untuk apa ijazah-ijazah itu setelah dia dapat, setelah dia temukan? Mau diapakan? Mau digadekan supaya dia dapat duit?
ya, ya, sesuatu yang tidak masuk akal, yang receh, ya, yang menurut saya tidak penting, ya. Mungkin dia lupa apa yang dikatakan oleh sahabat sohibnya Rocky Gerung. Ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Ya, tapi paling penting adalah bagaimana dia, ya, punya kontribusi, ya, untuk kehidupannya sendiri, punya kontribusi untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Belum selesai memburu ijazah Pak Jokowi, sekarang dia mulai memburu, ya, ijazah Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Cuman apa tujuan dari semuanya itu? Saya mau mengomentari pernyataannya Dr. Mangkrak aja teman-teman ya. Saya punya bukti dan ini sangat meyakinkan. Apa sesungguhnya jabatan ibu ini? Oh, ini jabatannya bukan main-main ya kan. Ini tidak jabatan yang diberikan oleh manusia, tapi jabatannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Menuduh dan memfitnah ijazah Jokowi. Emang ada ya Allah menyuruh kau begitu, Mangkrak? Emang apa ijazahnya kalau pekerjaan seperti Ibu Mangkrak yang satu ini? Nggak ada syarat ijazah, cuma ada syarat status. Itu apa? Mangkrak gitu ya. Nganggur berat ya kan. Aduh. Awas pemburu ijazah lagi lewat, pastikan ijazah kita aman. Lanjut. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini, Rismon? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongan ya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti, dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betul. Kita masing-masing kan diberikan tugas. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya. Betul. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang, menjadi satu tim, itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti kan gitu. Betul. Kita basicnya bertiga ya, terutama saya, Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Syanipan ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Betul. Nah, kebetulan kita sama concern kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu kan. Nah, kami masing-masing memandang dengan mata sesuai dengan domain kami masing-masing. Betul. Pak Rismon Syanipan itu dengan domainnya digital forensik, Pak Roy Suryo sebagai pemerhati telematika sesuai dengan domainnya, saya sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang behavioral epidemiologi, ya. Betul. Kan jadi begitu. Sehingga pandangan mata kami, katakanlah dalam satu dokumen itu, masing-masing kan memandang sesuai domainnya masing-masing, Domainnya masing-masing. sesuai dengan ekspertisnya masing-masing. Tapi tiga-tiganya alumni UGM loh ini. Ya, itu dia, itu Dan kan yang juga konyol pengikat. ini kan ijazah palsu dari UGM. Makanya mungkin jadi ada UGM-baran. Ya, Iya kan? ya maksudnya itu dia tuh. Jadi ada pengikat-pengikat yang dikendalikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menurut Betul. saya. Kami sama-sama peneliti, kami sama-sama alumnus dari UGM, dan kemudian ini adalah sebuah masalah yang sangat besar bagi alma mater yang kami cintai dan kami banggakan. Betul. Karena intinya kan sebenarnya kami tuh nggak ingin UGM itu namanya jadi cemar gara-gara digunakan oleh sekelompok orang untuk meraih jabatan, meraih ya seperti yang kita tahu ini yang mengusik kami. Terus berikutnya lagi adalah ada orang yang sudah jadi korban, yaitu Ya. Pak Bambang Tri dan Bambang. Gus Nur Gus gitu Nur, loh. betul. Untuk Betul. sesuatu yang Ya. seharusnya sangat mudah untuk diselesaikan. Betul. Kalau memang secari kertas itu memang benar-benar ada. Ini ngaku aja gitu ya. Iya kan, Kok susah bener ya? sederhana sekali. Nah, Iya, tahu kan gitu menjadi ya. pertanyaan kan Iya. adalah berarti dia benar-benar punya atau tidak kan itu. Kalau itu yang ditanyakan oleh pengadilan pada saat Pak Bambang Tri diadili, kemudian pada saat Gus Nur juga diadili, kok tidak muncul-muncul juga gitu kan. Itu kan mengherankan buat kami para peneliti. Nggak usah peneliti deh, rakyat aja semua juga sekarang sudah Betul. sibuk dengan risetnya masing-masing tentang polemik ijazah ini kan Semua gitu. di Ya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang mendorong saya, karena peneliti itu harus kayak penyidik. Selama masalah itu belum ada solusinya, selama sebuah pertanyaan itu jawabannya belum
belum confirm, belum sampai kepada conclusion, ibarat Tempo hari menangis katanya sebagai seorang ibu rumah tangga, sekarang menjadi peneliti. Ya iyalah, begini loh, ya kan. Kemarin itu kan bagian dari acting, coba-coba ya, apa spekulasi kalau dalam istilah kerennya kan spekulasi. Coba-coba ya, coba-coba berhadiah. Karena dia sudah menggiring berbagai opini ya kan, melakukan perlawanan juga nggak bisa ya kan, udah mental begini, mental begitu, mental. Jadi kemarin itu bagian dari skenario, yaitu membikin apa namanya, maca drama Korea lah ya, maca sebagai playing victim gitu ya, maca korban. Ya, dia ngaku-ngaku sebagai akademisi, peneliti dan lain sebagainya, tapi nggak mempan, maka ngakulah dia sebagai ibu rumah tangga. Siapa tahu hati Pak Jokowi terketuk kemudian mencabut laporannya. Nyatanya enggak gitu loh, Pak Jokowi nggak mencabut laporannya. Nah, dia mikir gitu loh, ngapain saya mengaku sebagai ibu rumah tangga? Ah, hina kali gitu kan. Toh juga Pak Jokowi nggak terketuk hatinya, ah mending saya sekarang maca sebagai peneliti lagi lah ya kan, biar keren peneliti yang diberi tugas oleh Allah. Mangkrak, lanjut. Karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dokter Tifa. Wow, jelas banget. Saya tahu siapa itu Dokter Tifa ya. Bagaimana orangnya, kualitasnya itu saya tahu ya. Apalagi sekarang berkembang memiliki keahlian, yaitu apa? Ahli memprediksi masa depan seseorang ya. Luar biasa loh. Jadi gelarnya apa ini nanti? Tetap dokter, apa dukun? Karena ahli memprediksi kok ya. Bahkan sampai kemarin itu ya, yang kalian mengira bahwasannya ijazah Bapak Jokowi itu palsu ya. Sampai lembaga tingginya UGM-nya sudah memberikan pernyataan dengan menunjukkan semua buktinya pun kalian nggak percaya. Bahkan Bareskrim ya yang sudah menyatakan bahwasanya apa ijazah Bapak Jokowi itu asli, kalian juga nggak percaya ya. Sampai teman-temannya Bapak Jokowi seangkatan ya itu juga menunjukkan bukti-bukti dan ikut bersuara, kalian juga nggak percaya karena kalian ahli prediksi tanpa melihat bukti. Jadi dia maunya hanya sesuai dengan prediksinya dia. Nggak mau bukti-bukti yang datang dari manapun, nggak mau. Harus sesuai dengan prediksinya dia. Luar biasa kan? Maksud saya luar biasa anehnya. Iyalah, siapa sih yang nggak tahu ya kan, peneliti, seorang dokter S3 yang ternyata nggak lulus ya kan, ternyata itu cuti panjang alias keluar. Drop out, siapa sih yang nggak kenal ya kan, dengan si dokter mangkrak gitu loh, seorang dokter yang seharusnya itu tugas yang diamanahkan oleh Tuhan itu adalah memberikan pengobatan gitu ya, bukan menyembuhkan, karena yang menyembuhkan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya berusaha mengobati orang-orang yang membutuhkan ya, orang yang sakit ya kan. Bukannya mengobati orang yang sakit, malah meneliti ijazahnya Pak Jokowi yang nggak ada hubungannya. Siapa sih yang nggak kenal dengan si dokter mangkrak ini ya? Ya kan, yang ahli prediksinya nggak pernah tepat. Prediksinya selalu jauh api dari panggang. Aduh, siapa sih yang nggak kenal seorang dokter mangkrak yang mengaku sebagai peneliti, kemudian mengaku sebagai ibu rumah tangga. Mangkrak. Ya, teman-teman ya, coba kita saksikan lagi pernyataan si dokter mangkrak dalam sebuah podcast ya bersama Aki yang di situ ya seperti yang sudah kita spill tadi di bagian depan, bahwa si dokter mangkrak ini menganggap dirinya ini menuduh meneliti ijazahnya Pak Jokowi, include dengan menuduh dan memfitnahnya, itu adalah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita saksikan bareng-bareng videonya, cukup panjang ini ya. Ini dia. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini, Rismon? Silakan. ya sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongan ya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti, dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Betul. Kita masing-masing ada diberikan tugas. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya. Betul. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang, menjadi satu tim, itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti kan gitu. Betul. Kita basicnya bertiga ya, terutama saya,
Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Betul. Nah, kebetulan kita sama concern kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu Betul, kan. betul. Nah, kami masing-masing memandang dengan mata sesuai dengan domain kami masing-masing. Betul. Pak Rismon Sianipar itu dengan domainnya digital forensik, Pak Roy Suryo sebagai pemerhati telematika sesuai dengan domainnya, saya sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang behavioral epidemiologi, ya. Betul. Kan jadi begitu. Sehingga pandangan mata kami, katakanlah dalam satu dokumen itu, masing-masing kan memandang sesuai domainnya masing-masing, Domainnya masing-masing. sesuai dengan ekspertisnya masing-masing. Tapi tiga-tiganya alumni UGM loh ini. Ya, itu dia, itu kan Dan juga yang konyol pengikat. ini kan ijazah palsu dari UGM. Makanya mungkin jadi ada UGM marah nih. Ya, Iya. ya maksudnya itu dia tuh. Jadi ada pengikat-pengikat yang dikendalikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menurut Betul. saya. Kami sama-sama peneliti, kami sama-sama alumnus dari UGM, dan kemudian ini adalah sebuah masalah yang sangat besar bagi alma mater yang kami cintai dan kami banggakan. Betul. Karena intinya kan sebenarnya kami tuh nggak ingin UGM itu namanya jadi cemar gara-gara digunakan oleh sekelompok orang untuk meraih jabatan, meraih ya seperti yang kita tahu ini yang mengusik kami. Terus berikutnya lagi adalah ada orang yang sudah jadi korban, yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur gitu loh. betul. Untuk Betul sesuatu sekali. yang Ya. seharusnya sangat mudah untuk diselesaikan. Ya. Kalau memang secari kertas itu memang benar-benar ada. Ini ngaku aja gitu ya? Iya kan. Kok susah bener ya? Sederhana sekali. Nah, Iya, tahu kan gitu menjadi ya. pertanyaan kan adalah Iya. berarti dia benar-benar punya atau tidak kan itu. Kalau itu yang ditanyakan oleh pengadilan pada saat Pak Bambang Tri diadili, kemudian pada saat Gus Nur juga diadili, kok tidak muncul-muncul juga gitu kan. Itu kan mengherankan buat kami para peneliti. Nggak usah peneliti deh, rakyat aja semua juga sekarang sudah sibuk dengan risetnya masing-masing tentang polemik ijazah ini kan Semua gitu. jadi polemik Ya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang mendorong saya, karena peneliti itu harus kayak penyidik. Selama masalah itu belum ada solusinya, selama sebuah pertanyaan itu jawabannya belum confirm, belum sampai kepada conclusion, ibarat kata penelitian berjalan tapi conclusionnya kita belum bisa ambil, kita kan jalan terus mencari semua evidence yang bisa kita ambil, termasuk perjalanannya Bang Rismon Sianipar ini kan dia menambah evidence yang dia miliki. Iya. Sehingga semua puzzle itu kemudian tertata dengan baik sehingga memberikan gambaran yang sempurna kepada masyarakat. Itulah tugas kami gitu kan. Untuk semua mozaik, semua puzzle yang tercerai-berai itu kita yang tugasnya ngumpulin satu-satu, kita cocokin dengan bolong-bolong yang ada sampai akhirnya gambaran itu terbentuk sempurna. Kita semua jadi tahu apa sesungguhnya yang terjadi dengan soal ijazah ini. Itu ya. Nah, tapi saya juga mau menambahkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Adinda Rismon Sianipar ini ya. Jadi beliau ternyata memang Ada lifting ya? Hah? Ada lifting. Ada lifting ya. Jadi beliau kan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah saya rencanakan juga. Nanti saya akan ikut napak tilas apa yang sudah beliau temukan. Jadi memang yang tilas ya? Iya, itu kan sebetulnya berasal dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Bareskrim pada konferensi pers 22 Mei 2025 itu. Itu justru bukannya kemudian menjawab masalah, malah menimbulkan masalah-masalah baru. Iya. Karena banyak sekali dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Bareskrim ternyata membuat kita jadi terus bertanya. Karena Dan ngawur. iya, dan ya seperti misalnya yang sedang dilihat oleh Pak Rismon ya, satu tuh KKN, Iya. ya kan? Kemudian yang kedua adalah Koran Kedaulatan Rakyat, gitu kan? Itu kan materi utama yang beliau. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi dari Pak Insinyur Kasmujo. Itu kan tiga itu yang kita dapat ya, at least ya. Tapi Satu. Pak Kasmujonya nggak mau nerima Bang Rismon itu. Ya ketakutan, kelihatan sekali kan behavior Iya. beliau Iya, itu. behaviornya. Behavior beliau itu kan ketakutan Beda sekali, ketakutan sekali nggak mau. Apalagi mendengar Rismon Sianipar Pak, gitu kan. Wah, ini orang yang lagi mempermasalahkan saya, ya takutlah beliau. Takut dia, udah Seandainya Pak Rismon bilang, Pak, saya Tony misalnya gitu, mungkin silakan. orang Jogja kan mana mau menolak tamu kan, atau saya Agus Pak, gitu ya. Dia bilang, Betul. saya Rismon Sianipar. Dia takut. Dia mau tutup pintu langsung. Tapi anyhow ya Pak,
namanya itu sebuah nurani kejujuran ya. Beliau itu mungkin selama berbulan-bulan ini batinnya itu terusik gitu. Jadi dalam kesempitan waktu yang hanya beberapa menit ya, beliau tetap menyampaikan kebenaran loh. Betul. Ya, di pintu yang cuma sempit begitu beliau nyatakan kebenaran. Dua hal yang sangat konfirmasi. Satu, bahwa beliau dengan mulutnya sendiri mengatakan saya bukan pembimbing skripsi. Ya, Ya. bukan pembimbing akademik. Bukan pembimbing Bukan, skripsi. dia udah ngeluarin statement Ya, itu. karena yang membimbing skripsi itu yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Iya. Ya. Pada waktu tahun 85 itu beliau usia baru 36 tahun. 35 tahun. 35-36 tahun. tahun, Nah, ya. kedua, saya juga bukan pembimbing akademik. Ya. Karena saya itu masih golongan 3B. Jadi tidak bisa menjadi pembimbing akademik. Confirm kan? Nonton. Nah, artinya kan kita juga jadi tahu siapa sih yang bohong di sini. Nah, nggak mungkin Pak Kasmojo. Pak Kasmojo hanya Kasian. menjadi korban. Korban, jadi ketakutan. Korban, ya. tuh. Oke, luar biasa. Terus lanjut ya. Oke. Saya Lanjut yang itu, KR. Karena ini kan juga ternyata digoreng lagi, Pak. Menurut Iya. Pak Rismon, temuan Pak Rismon. Nah, ini saya juga penasaran sekali. Jadi begitu beliau masuk ke perpustakaan daerah, kan di situ sudah ada tumpukan koran Kedaulatan Rakyat. ya, Kedaulatan Rakyat. Ya ada tahun 85, 92, 91, 81, 79. Ini dibongkar Ibu Tifa. Tapi yang angkatan 80 nggak ada. Iya, nggak ada, betul. Terus kata petugas perpustakaannya, yang angkatan 80 sudah kami digitalisasi, Pak. Kan aneh ya? Nggak Ya mungkin, sudah, oke. kan? Kita lihat, mereka melihat yang digital. Ternyata kata yang saya permasalahkan di banyak podcast yaitu pasa dan puasa. Ternyata yang versi digital memang ditulis puasa. Artinya apa? Kita bisa ambil tadi kesimpulan bahwa dokumen yang dipampangkan oleh Bareskrim itu mengambil yang versi digital. Iya. Padahal nggak ada cerita koran Kedaulatan Rakyat dari sejak 80 tahun yang lalu terbitan pertama sampai sekarang 2025 itu menulis puasa, karena puasa itu kata bahasa Indonesia untuk menyebut Ramadan. Iya. Kalau Jogja itu menyebutnya pasa atau bahasa Pasa. Jawa itu poso. Poso ya. Jadi nggak mungkin kan di tahun 80 tiba-tiba aja Kita nulis puasa. KR bikin plat bikin plat untuk mencetak satu-satunya pakai puasa, kan nggak mungkin. Iya. Terus oleh Pak Rismon ditanya, loh kok ini cuma digital tahun 80? Iya Pak. Detailnya. Dengan logonya si petugas perpustakaan tuh bilang, iya Pak, karena yang koran yang analog sudah diamankan. Sudah diamankan siapa? Diamankan Bareskrim. Kapan ngambilnya? Pertengahan April. Oh, diambil. Padahal yang bersangkutan yang kita polemikkan, yang melaporkan saya, itu laporan ke Polda itu tanggal 30 April. Artinya apa? Sudah dikondisikan kan? Mereka sudah bersih-bersih kan? Bahwa si KR itu sudah mereka amankan karena pasti akan dicari nih. Sudah diamankan di suatu tempat. Luar biasa itu ya. Gila, ya. Ya, kurang lebih seperti Luar itu biasa, temuan ya. dari Baik. Bang Rismon. Tapi sampai mendetail itu. Bisa-bisa Bareskrim ambil duluan pada bulan April itu kan. Ya, sama seperti bisa-bisanya pasar Genjing Pramuka dibakar duluan tahun 2012. Yang sekarang lagi dimasalahin. Kebakaran itu. Bakar duluan. Habis itu. Enggak, pasar Genjing Pramuka. Pasar Genjing Pasar Pramuka, Genjing Simpang Pramuka itu tempat tempat cetak. segala macam ijazah KTP palsu semuanya Iya, dibakar situ. habis. Iya. Habis. Di tahun 2000. Terus udah nggak berkembang lagi sampai sekarang. Mati. Udah cuma jadi seng-seng aja, Iya, itulah. pagar Aduh, ya capek kali aku menontonnya ya. Hampir 10 menit tapi nggak masalah lah ya kan. Karena dari sini ya kan kita bisa ngelihat siapa sih sebetulnya si dokter mangkrak ini ya kan. Cuma yang bikin ngakak itu adalah caption ya atau teks yang ada di dalam videonya barusan ya. Mudah-mudahan terbaca ya. Dokter mangkrak bongkar abis kebohongan dan ijazah palsu Jokowi. Gimananya yang membongkar gitu loh. Itu bukan membongkar, itu menuduh. Menuduh tanpa bukti itu sama dengan fitnah. Ya kan? Menuduh dengan tanpa bukti itu sama dengan mencemarkan nama baik. Mana ada yang dibongkar? Dari tadi mulai detik awal sampai detik terakhir barusan ya kan. Saya mendengarkan pernyataan si dokter mangkrak. Itu nggak ada sesuatu yang dibongkar. Itu hanya asumsi, praduga. Tapi dia nggak mengakui itu praduga, ya kan? Karena dia mengakui itu adalah sebuah kebenaran, maka itu dianggap sebagai tuduhan, ya kan?
fitnahan karena nggak bisa dibuktikan, ya kan? Iyalah. Ternyata Jokowi lulusan terbaik Pasar Pramuka Salemba Jakarta Pusat. Kau ini mangkrak, enak aja kau ngomong. Pak Jokowi itu ketika mendaftar sebagai wali kota Solo, ya kan, ribuan tahun yang lalu itu sudah bergelar Insinyur Haji Joko Widodo. Ya kan, berarti saat itu sudah ada ijazah yang digunakan untuk mendaftar, ya kan, sebagai kelengkapan pendaftaran calon wali kota Solo. Lah kalau baru dicetak di Pasar Pramuka tahun 2012, kira-kira pada saat Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo itu pakai ijazah apa? Ijazah Jan Etes. Astagfirullahaladzim. Gini ngomong utusan Allah katanya ya. Diutus oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Benar-benar udah sedeng orang yang satu ini ya. Ya, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.